Sekarang waktunya kita beribadah. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu Tuhan Yesus Baik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, limpah banyak terima kasih untuk hari yang indah ini. Saat ini Tuhan, kami akan ibadah bersama. Tuhan sertai ibadah kami Tuhan, agar bisa berjalan dengan segala baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kalian bisa memberikan persembahan dengan menggunakan QR Code yang disediakan. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi bersama-sama lagu Kasihnya Seperti Sungai. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan dalam persiapan, mari kita menyanyi bersama-sama baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi kalian. Bersyukur pagi hari ini kita masih bisa bertemu. Dan mari persiapkan hati kita semua untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan,
Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami terhimpun bersama meskipun kami berada di tempat yang berbeda. Tetapi melalui jaringan internet, Tuhan menyatukan kami. Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat kami berlakukan dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, ayo angkat Alkitab kalian. Nah, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Miss akan bacakan bagi kita semua dan adik-adik pun yang ada di rumah. Silakan membuka Alkitabnya dan mengikuti Miss untuk membacakan kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dengan judul, dengan perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama ada seorang nabi yang bernama Mika. Dia menuliskan kitab Mika. Dia memberikan kejelasan, memberitahukan bahwa Allah akan mengutus seorang yang sangat istimewa, seorang yang nantinya menjadi penguasa, dan seorang yang berasal dari keturunan Raja Daud, dan seorang ini pun akan dilahirkan di Betlehem. Nah, siapakah yang sedang dimaksudkan oleh Nabi Mika ini, adik-adik? Ayo, ada yang tahu tidak di antara kalian siapa yang dimaksudkan oleh Nabi Mika ini ya? Siapa yang nantinya lahir di Betlehem? Ada yang tahu?
Ya, ada yang menjawab bahwa Yesus, benar sekali. Yesus adik-adik, dia akan dilahirkan di Bethlehem sesuai dengan apa yang telah diberitahukan Nabi Mika. Adik-adik sekalian, Yesus sebelum lahir ke dunia, dia sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak alam semesta ini diciptakan. Sejak semua diciptakan, Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Bahkan Tuhan Yesus pun bersama-sama dengan Allah saat menciptakan. Jadi adik-adik, sebelum dia lahir menjadi seorang bayi, menjadi manusia, dia sudah ada terlebih dahulu bersama-sama dengan Allah. Nah, saat dia lahir di Bethlehem, ada beberapa orang yang datang sujud menyembah kepadanya. Beberapa di antaranya yaitu orang-orang Majus dari timur. Kalian tahu siapa orang-orang Majus ini dari timur? Ada yang bilang tahu. Iya, benar sekali. Kalian tahu apa yang dibawa oleh orang-orang Majus ini dari timur? Ya, ada yang menjawab. Benar sekali adik-adik. Yang dibawa oleh orang-orang Majus ini dari timur adalah emas, kemenyan, dan mur. Namun kalian terlebih dahulu harus tahu, orang-orang Majus ini adalah mereka mewakili raja-raja yang dari timur. Mereka mewakili orang-orang bangsawan, orang-orang terhormat, orang-orang terpandang. Orang-orang mewakili para raja dari timur untuk datang mencari bayi Yesus yang dilahirkan ke dunia. Nah, apa yang menjadi penunjuk ke arah mereka saat itu adik-adik? Nah, ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali, bintang di timur. Dalam perjalanan mereka jauh dari timur menuju ke Yerusalem sampai ke kota Bethlehem, tidak ada di zaman kita Google Maps. Tidak ada Google Maps atau tidak ada kompas untuk menunjuk arah di mana bayi Yesus yang akan dilahirkan itu. Tetapi Allah memberikan petunjuk bagi mereka. Allah memberikan kode maps gitu bagi mereka kalau di zaman kita. Sampai akhirnya dari petunjuk itu, yakni dari bintang itu, menghantar dan membawa para orang-orang Majus ini sehingga sampai di mana bayi Yesus dilahirkan itu. Nah, adik-adik, saat orang-orang Majus ini tiba di Yerusalem, sebelum mereka tiba di Bethlehem untuk bertemu dengan bayi Yesus, mereka sampai dulu di Yerusalem. Siapa yang paling pertama mereka temui adik-adik? Iya, benar, Herodes. Raja Herodes memanggil mereka. Dan Raja Herodes ini mendengar bahwa orang-orang Majus ini sedang mencari seorang raja baru yang dilahirkan. Nah, adik-adik, di saat itu Herodes ini menjadi raja atau penguasa di Yerusalem. Dan merupakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan jika ada seorang raja baru yang dilahirkan. Makanya Herodes itu sangat marah, tetapi dia penuh mensiasati. Dia mencari cara untuk menemukan raja baru yang dilahirkan itu. Makanya si Herodes ini menyuruh kepada atau memberikan pesan kepada orang-orang Majus ini supaya saat mereka menemukan bayi Yesus atau saat mereka menemukan raja yang baru dilahirkan itu, mereka harus balik kepada Herodes supaya Herodes pun datang untuk menyembah kepada Yesus yang baru dilahirkan itu. Bayi Yesus yang baru dilahirkan ini. Nah, menurut kalian, apakah Raja Herodes ini mau untuk menyembah Yesus? Tentu saja Raja Herodes ini tidak benar-benar mau untuk menyembah Yesus. Tidak mau untuk menyembah Yesus yang adalah Raja baru ini. Mengapa demikian? Karena Herodes tidak ingin ada raja lain selain daripada dirinya sendiri. Herodes tidak ingin ada yang mengganti kekuasaannya dia. Nah, Tuhan memperingatkan orang-orang Majus ini di dalam mimpi supaya orang-orang Majus ini tidak menemui
Raja Herodes saat mereka kembali dari Bethlehem setelah bertemu dengan bayi Yesus yang baru lahir ini. Sampai akhirnya para orang-orang Majus ini setelah bertemu dengan bayi Yesus bersama dengan Maria dan Yusuf, mereka mempersembahkan pemberian yang berharga, yakni emas, kemenyan, dan mur. Saat pemberian yang berharga itu dikasih kepada Maria dan Yusuf, setelah itu para orang-orang Majus ini kembali ke tempat atau ke daerahnya sendiri. Tetapi mereka menyusuri atau berjalan melalui jalan yang lain supaya tidak bertemu dengan Raja Herodes. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihin, kalian lihat kan, tidak ada yang dapat dilakukan oleh Herodes untuk menghentikan rencana Allah bagi anaknya. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh Raja Herodes untuk menghentikan atau untuk mencari cara membunuh bayi Yesus yang baru dilahirkan itu. Karena bayi Yesus ini, Yesus lahir memiliki tujuan, rencana mulia dari Allah, yaitu kelahiran Yesus untuk menebus dosa dan dosa kita semua. Jadi selanjutnya Allah memimpin orang-orang Majus itu untuk menyembah raja, yakni raja yang baru lahir ini, yaitu Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Allah memimpin orang-orang Majus ini kembali ke rumah mereka dengan selamat. Nah, demikian cerita kita hari ini tentang orang-orang Majus dari timur yang datang jauh dari tempatnya, jauh dari rumahnya untuk bertemu atau untuk datang menyembah Yesus yang baru dilahirkan ini. Dan bukan cuma datang doang, tetapi mereka juga datang memberikan persembahan yang berharga, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, apa pesan yang bisa kita ambil dari cerita orang-orang Majus dari timur ini? Pertama, kita semua harus bertumbuh iman kita dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kedua, kita harus tetap menyembah Yesus dan menomorsatukan Tuhan Yesus dari apapun ya. Misalnya, sebelum kalian makan harus berdoa. Kenapa? Kalian mau memprioritaskan atau menomorsatukan Tuhan Yesus meskipun perut kalian sudah keroncongan. Dan selain itu pun, bagaimana cara supaya iman kita semakin bertumbuh pada Tuhan Yesus? Jangan lupa ya, rajin baca Alkitab dan rajin berdoa. Sedangkan orang-orang Majus saja dari timur, dari tempat yang sangat jauh itu datang menemui Tuhan Yesus saat dia lahir. Apalagi bagi kita semua. Ingat, Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan dosa dan dosa kita semua. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga kita semua diberkati dan kalian mau menjadi anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan, mempercayai Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat yang dilahirkan ke dunia sesuai dengan rencana dan maksud daripada Allah untuk memperdamaikan Allah dengan diri kita manusia yang berdosa melalui Yesus Kristus yang dilahirkan. Amin. Adik-adik semua, mau kan untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan? Ya, terima kasih. Kalian mau kan untuk lebih semangat lagi menyembah Tuhan? Mau kan lebih menomorsatukan Tuhan Yesus lebih dari apapun? Ya, terima kasih untuk responnya. Sekarang, mari semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami bertemu walaupun secara virtual. Kami telah belajar firman-Mu, kami belajar dari orang-orang Majus yang datang mencari Tuhan Yesus saat lahir. Kami pun mau seperti orang-orang Majus yang semangat mencari Tuhan Yesus, yang tetap setia untuk menyembah dan mau membuat iman kami lebih bertumbuh kepada Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, berkati kami di sepanjang hari ini, berkati orang tua, berkati guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ya untuk
cerita kita di hari ini, di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kalian tetap mau semangat dan mau menjadi anak Tuhan dengan mencari Tuhan dalam setiap hal yang kalian buat. Misalnya memprioritaskan Tuhan Yesus dalam setiap hal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Baiklah anak-anak, pada saat ini kita akan menutup ibadah kita, dan sebagai lagu penutup kita akan melakukan bersama-sama lagu Jalan Serta Yesus. Mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu ini dengan penuh semangat. Nah anak-anak, mari ambil sikap berdoa yang baik semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Kiranya ibadah ini juga Tuhan boleh menjadi berkat untuk kami semua. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati akan kegiatan belajar kami sepanjang hari ini, agar boleh berjalan dengan baik. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati